Ya, selamat sore Bapak Ibu. Di sini di hadapan saya ini ada Pak Dir SDM. Dia ini adalah orang yang sangat fenomenal ya di SDM karena keputusannya, kebijakannya itu sangat berpengaruh di UNESA. Begitu, dan dia orang yang inovatif di sini. Inilah dia di hadapan saya Pak Dir SDM Muhammad Sultan Arifin. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Winardi dari mahasiswa PSDM. Ya, mohon izin untuk wawancara Bapak. Di sini ada beberapa pertanyaan sih untuk mata kuliah saya, yaitu manajemen informasi dan perubahan organisasi gitu. Di sini yang pertanyaan pertama Bapak, untuk sore ini perubahan untuk tenaga kependidikan dan tenaga pendidik UNESA yang diharapkan di SDM seperti apa? Begitu Bapak. Soalnya kan perubahan di sini sangat besar sekali begitu. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Swin. Kami akan menyampaikan sebagai kapasitas saya sebagai Direktur SDM sesuai dengan tupoksi yang diberikan ke kami terkait dengan layanan tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan, dosen dan teknik istilahnya. Untuk kami sampaikan bahwa seperti apa yang harus yang perubahan yang harus dilakukan ya. Perubahan tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang tenaga pendidikan tanpa adanya tenaga pendidik. Berarti perubahan itu harus dilakukan oleh, kalau di lembaga perguruan tinggi ada 3 unsur, ada dosen, ada teknik, dan ada mahasiswa. Nah, ini saling berinteraksi, saling berkolaborasi untuk membangun sebuah perguruan tinggi. Di tenaga pendidikan yang mensupport dari semua kegiatan pengajaran, pembelajaran, dan tridharma ini perlu melakukan perubahan terkait dengan perkembangan zaman, tuntutan zaman, dan kemajuan zaman, sehingga teknologi itu yang harus dikedepankan untuk menghadapi tantangan zaman ini. Makasih Pak, jawabannya sangat menarik sekali Bapak Ibu. Untuk di sini, untuk pertanyaan yang kedua ini terkait wawancara ini, inovasi seperti apa sih yang sedang atau telah dikembangkan UNESA khususnya dalam bidang pengelolaan SDM? Karena kita tahu untuk SDM di UNESA itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Di dosen UNESA itu aja sebanyak 1.700 begitu ya Pak Dir ya. Terus untuk tekniknya itu sekitar 600-an. Jadi inovasinya seperti apa Pak Dir? Monggo bisa inovasi yang dilakukan teman-teman pengelola SDM di Indonesia ini juga terkait dengan pelayanan, kecepatan, dan ketepatan. Itu hal yang terpenting dalam memberikan pelayanan, khususnya di lembaga pendidikan tinggi. Kami di sini dibantu oleh tim-tim yang andal, tim-tim yang hebat, yang memiliki visi ke depan dalam pengembangan pelayanan. Khususnya pelayanan di bidang SDM ini kami memang mengedepankan teknologi informasi yang memberi pelayanan langsung terhadap pengelolaan baik tridharma, jenjang karir, Bapak Ibu baik dosen maupun teknik yang ada di Indonesia, sehingga inovasi-inovasi dalam pelayanan ini memberikan ketepatan dan keluasan dalam mengelola sebuah perguruan tinggi, khususnya di bidang sumber daya manusia. Iya, sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya Pak Dir, izinkan ini bagaimana strategi UNESA dalam mendorong dosen dan tenaga pendidikan untuk lebih inovatif dalam pekerjaannya sehari-hari. Mungkin lebih banyak ya, karena kan belum tentu semua dosen, semua tenaga kependidikan itu inovatif semua gitu. Mungkin butuh seperti apa, support seperti apa begitu Bapak? Kami selaku Direktur SDM memberikan sentuhan dalam pelayanan, ya, khususnya pelayanan pengkariran Bapak Ibu baik dosen maupun teknik ya. Untuk dosen ini kan jenjang karir Bapak Ibu dosen itu sangat
penting untuk karir mereka ke depannya, mulai dari jabatan asisten ahli, lektor, kepala sampai guru besar. Ini kalau nggak ditunjang dengan inovasi dalam pelayanan, ini akan susah untuk mencapai apa yang dicita-citakan seorang pengajar ya, seorang dosen. Ini keinginan seorang dosen itu setelah menjadi guru besar, sehingga kami membuat proposal untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu dosen terkait dengan karir mereka, khususnya dalam meningkatkan karir baik jabatan maupun kepangkatan mereka. Dan ini banyak ikatan yang harus dibangun untuk mensupport Bapak Ibu dosen dalam berkarir, sehingga Bapak Ibu dosen karir sudah ditangani dengan baik, tinggal mereka berdalam terkait dengan akademisnya, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran, sehingga Bapak Ibu dosen tidak diruwetkan dengan pengelolaan administrasi, karena pengelolaan administrasi sudah terwakili oleh adanya teknologi dan sudah dikelola dengan baik oleh SDM itu. Ya, terima kasih Pak Dir. Untuk selanjutnya mungkin disebutkan Pak Dir, tantangannya untuk merawat itu semua seperti apa Pak Dir? Atau apa tantangan utama dalam mengelola inovasi organisasi pada skala universitas? Yang kita tahu UNESA ini sudah sangat besar sekali ini, gitu. Dan bagaimana SDM menanganinya, begitu? Ya, dengan jumlah dosen yang relatif besar ya, seperti angka 1.700 dan angka pendidik di 600, baik dosen maupun pendidik ini harus benar-benar dilayani dengan baik. Untuk itu tantangan utama adalah memang harus menyadarkan bagi Bapak Ibu dosen dan pendidik untuk peduli dengan data individunya masing-masing, sehingga data-data yang dibutuhkan ini kan supporting semua dari masing-masing Bapak Ibu dosen dan pendidik, sehingga mereka kalau diminta untuk mengisi biodata itu benar-benar terupdate, terkini, dan diikuti perkembangannya, tidak hanya pasrah ke pengelola administrasi saja, tapi mereka harus memantau dan melihat dan setiap saat mengupdate data-data itu, sehingga data-data itu benar-benar update dan sewaktu-waktu dibutuhkan data-data itu bisa diakses dan dapat dilihat dengan tepat dan benar. Ya. Siap, terima kasih Pak Dir, sangat menarik. Untuk selanjutnya, contoh keberhasilan inovasi yang berdampak signifikan bagi proses akademik maupun layanan administrasi yang selama ini dijalani SDM. Karena kami tahu ini Pak Dir saja prestasinya sangat bagus sekali Bapak Ibu di kancah nasional, begitu, karena sudah di SDM ini mendapatkan juara terbaik Indonesia, begitu, untuk pengelolaan SDM. Untuk inovasinya seperti apa Pak Dir? Ya. Kita memang memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap user-user yang menggunakan SDM, pada dosen dan pendidik. Untuk itu dengan dijembatani oleh teknologi ini, sehingga semua dosen dan pendidik ini merasakan dampak-dampak yang diperoleh dari adanya pelayanan digitalisasi. Pelayanan yang ada di DSDM, hampir semua pelayanan yang ada di SDM ini sudah terdigitalisasi, terlayani dengan itu, sehingga sangat mudah, sangat tepat, dan sangat gampang sekali dalam melakukan mengakses, mencari data, membutuhkan apapun data-data yang terkait dengan data diri, data akademis, data apapun yang berlangsung, bahkan untuk pengajuan kepangkatan, pengajuan jabatan, semua sudah ada SIM-nya, dan itu semua sudah terintegrasi dengan SIM-SIM yang ada di seluruh UNESA, sehingga Bapak Ibu sudah sangat gampang dan sangat mudah melihat perkembangan karirnya mereka, kedua karir mereka dari segi pangkat maupun jabatan sangat terpantau, sangat terlihat jelas, dan terhitung dengan baik kapan harus
kenaikan pangkat, kapan harus kenaikan jabatan, itu sudah terdata semua di aplikasi yang Bapak Ibu semua bisa mengakses baik teknik maupun dosen. Oke sih ya Pak Dir, melanjut terkait digitalisasi, karena kan pembahasannya digitalisasi ini. Jadi media komunikasi apa yang dianggap paling efektif untuk menyampaikan kebijakan atau perubahan terkait SDM? Karena kan belum tentu kebijakan tersebut bisa nyampe ke warga atau sivitas UNESA itu. Aplikasi apa Bapak yang digunakan begitu? Media ini sejak awal memang istilahnya itu semua informasi literasi digitalnya memang pertama yang harus dilakukan adalah literasi digital. Kemampuan orang untuk melakukan belajar menggunakan aplikasi yang ada di SDM Indonesia ini sejak awal mereka masuk di perguruan tinggi khususnya di Indonesia ini sudah ditanamkan, diinfokan bahwa semua layanan terkait dengan sumber daya manusia harus melalui digitalisasi, tidak ada manual lagi, semua sudah dikonsep sejak awal sehingga mereka sejak menginjakkan kaki di Universitas di Surabaya itu semua sudah harus mulai teknologi informasi dan dia mulai daftar sebagai pegawai UNESA nanti sampai purna tugas semua sudah terlayani di sistem namanya SIM My SDM UNESA, ada ISDM UNESA yang akan dimergerkan menjadi di SDM UNESA sehingga hanya ada satu aplikasi yang ada di SDM UNESA, yaitu di SDM UNESA itu semua sudah bisa mengakses semua informasi, data dan semua kebutuhan untuk terkait dengan karir dan karir Bapak Ibu dosen maupun teknik yang ada di Indonesia. Siap Pak Dir, sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya Bapak, menurut Bapak ini apa kompetensi utama yang harus dimiliki ASN dan tenaga kependidikan UNESA untuk menghadapi perubahan organisasi ke depan Bapak? Iya, untuk khususnya untuk tenaga pendidikan ya teknik ini harus mampu harus belajar dan sudah dini itu harus menguasai teknologi informasi dan semua pintu masuk ke sebagai tenaga yang ada di Indonesia itu semua sudah berbasis teknologi informasi sehingga mereka harus tanaman dulu dan kami selaku pengelola SDM ini setelah karyawan atau teknik itu diterima di Indonesia ini melakukan pelatihan yang terkait dengan digitalisasi layanan sehingga Bapak Ibu juga banyak dosen teknik khususnya teknik ini banyak yang sudah memiliki kompetensi khususnya kompetensi terkait dengan teknologi informasi sehingga mereka juga berstandar nasional maupun internasional. Ini hampir 78% teknik yang ada di Indonesia memiliki sertifikat internasional maupun nasional. Ini memang harapan kami dengan memiliki satu kompetensi mereka mampu untuk mengelola dengan baik layanan yang berbasis digital. Ini harapan kami karena ini sudah eranya, zamannya digitalisasi ini perlu terus berkembang dan memudahkan untuk sebagai pengguna maupun yang sebagai pelayannya itu. Intinya semuanya itu Bapak Ibu tujuannya untuk UNESA satu langkah di depan begitu Bapak Ibu, karena yang kami tahu Pak Sultan ini dia itu pengelola SDM dan juga pencetus yang akhirnya UNESA juara IKU berturut-turut juara satu IKU begitu. Untuk wawancara kami sudah kami cukupkan Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Di, Pak Wali, juga selalu. Terima kasih, selamat sore.